Kabupaten Asahan. Bersama dengan Rindu, Saya Mia. kami akan membawakan edisi terbaru dari podcast BNN Kabupaten Asahan. Nah, ini kali pertamanya nih Mia ikut jadi host di podcast BNN Kabupaten Asahan. Sepertinya kita udah lama banget ya nggak bikin podcast BNN Kabupaten Asahan. Kira-kira udah berapa lama nih Mia? Kira-kira kayaknya udah hampir 10 bulan ya Kak Rindu. Hampir setahun ya aku Lama ya, Kak. Nah itu kita itu kayaknya udah kalau ada laba-labanya tuh bersawang kali gitu ya. Iya benar. Lamanya tuh kita nggak update, kita nggak upload dengan podcast terbaru. Nah untuk yang edisi terbaru 2025 ini, kira-kira menurut kami ya apa sih tema yang paling menarik untuk kita bahas, untuk kita datangkan narasumbernya? Karena kalau kita melihat ke belakang, udah banyak nih tema-tema yang kita angkat seperti tentang tema pendidikan, kewirausahaan, konten kreator. Menurut kami ya nih, apa yang cocok? Kayaknya di zaman saat ini ya kan Kak, cocoknya itu tentang wisata kali ya Kak. Wisata healing. Karena kan banyak sekarang anak-anak Gen Z atau milenial itu stres dengan beban hidupnya. Mental health. Iya benar. Mental health. Jadi cocoknya kalau kita angkat tema tentang wisata. Kira-kira tema yang pas adalah menghilangkan stres dengan berwisata, bukan narkoba. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber yang cocok untuk tema yang kita sebutkan tadi, yaitu Duta Pariwisata Kabupaten Asahan tahun 2025. ini dia. Nah, Kak Mia, yang tadi kita omongin narasumbernya dari sini nih, bersama kita hadir di sini. Iya Kak Rindu. Ini tadi yang kita omongin ya. Iya, yaitu Duta Pariwisata Kabupaten Asahan tahun 2025. Mungkin banyak orang yang masih belum kenal dengan Duta Pariwisata Kabupaten Asahan tahun 2025 ya. Mungkin ada warga Asahan sendiri ataupun di luar Asahan yang mungkin nanti nonton podcast kita. Ya, kalau ada pepatah mengatakan tak kakak maka tak kawin. Tak kawin apa tak sayang? Ya. Kalau gitu langsung saja kita persilakan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Oke, halo kakak-kakak. Halo. Kenalin, nama aku Dini Yulisa. Aku Puan Utama Duta Pariwisata Kabupaten Asahan tahun 2025. Iya, sebagai Puan dari Duta Pariwisata tahun 2025, kita panggilnya siapa enaknya? Yulisa. Iya, boleh Yulisa ya. Ya, Yulisa, ceritain dong ke kita gimana perjalanan karir kamu, ya karir. Perjalanan menuju Duta Pariwisatanya ya Kak Rindu. Iya, gimana sih dari awalnya kamu kenapa tertarik untuk menjadi Duta Pariwisata? Oke, jadi awal mulanya itu saya terinspirasi dari kakak saya kak. Karena kakak saya juga pernah berada di karir ini juga, menjadi Puan Utama Duta Pariwisata Kabupaten Asahan di tahun 2017, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Jadi dari tahun kemarin saya sudah prepare untuk persiapan mengikuti tahun ini gitu kak. Jadi begitu mengikuti seleksi, saya enjoy karena memang udah benar-benar saya persiapkan. Oke, sudah persiapan matang ya. Jadi punya obsesi untuk harus jadi yang utama sebagai Puan Duta Pariwisata tahun 2025. Nah, itu dimulai seleksinya itu dari pengumuman dari sekolah atau gimana? Oh, jadi kemarin itu ada sosialisasi dari Bang Puan tahun 2024 ke kampus ataupun sekolah-sekolah seperti itu Kak. Jadi sosialisasinya itu berisi mengajak untuk kita generasi-generasi muda untuk ikut bergabung bersama mereka dalam ajang Duta Pariwisata Kabupaten Asahan di tahun ini seperti itu. Oh, seperti itu. Sosialisasi melalui kampus. Nah, Iya. kampusnya Yulisa ini di mana? Nah, saya mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Asahan. Saat ini saya berada di semester 3 jenjang S1 Prodi Manajemen. Oh, Prodi Manajemen. Nah, Kak-Mia juga prodinya di bidang ekonomi. Iya, Oh, sama. iya. Kak juga di manajemen keuangan. Oh, manajemen keuangan. Kalau tadi manajemen ekonomi. Ya, terkait dengan pariwisata ini sudah pernah jalan-jalan banyak lah ya di Kabupaten Asahan. Apalagi kita juga punya banyak tempat wisata. Sudah kemana aja nih bisa? Sampai sebesar ini saya udah pernah ke Adi Ponot, Pedek, Semarang Mona,
Salah satu syarat mungkin menjadi duta pariwisata adalah berbadan sehat. Benar nggak? Benar Kak. Ya. Nah, kalau menurut Yulisa, gimana sih cara kita supaya tetap menjaga kesehatan itu bagaimana? Yaitu dengan yang pertama mengelola stres kita, karena stres itu juga dapat mempengaruhi dalam imun tubuh kita gitu Kak. Nggak hanya itu, kita juga dapat mengatur pola makan maupun pola tidur seperti itu. Iya, terkait dengan cerita stres nih. Nah, setiap orang bisa mengalami stres. Nggak cuma kita yang udah dewasa, tapi juga stres juga dialami oleh anak-anak remaja. Jadi semua umur, semua usia itu bisa mengalami yang namanya stres. Kayak nggak ubahnya tema kita kali ini adalah mengelola stres, yaitu menghilangkan stres dengan berwisata, bukan narkoba. Karena banyak sekali ya zaman sekarang nih orang-orang berdalih atau menggunakan narkoba itu dalihnya karena untuk menghilangkan stres gitu. Padahal itu adalah hal yang salah. Nah, kalau menurut Yulisa bagaimana dengan keadaan-keadaan yang sekarang yang mungkin banyak dialami oleh Gen Z? Yulisa kan Gen Z nih ya, kira-kira. Kelahiran tahun berapa Yulisa? Tahun 2006 Kak. 2006 ya, beneran Gen Z. Kalau kita milenial kami ya. Iya betul. Nah, kalau untuk Gen Z nih, menurut Yulisa, belakangan ini kan banyak nih kasus-kasus yang terjadi, yaitu umur-umur seumuran Yulisa gitu ya. Ada geng motor, apalagi kamu yang lain. Mungkin banyak juga yang pakai narkoba, kenakalan remaja lainnya juga banyak, tawuran dan lain sebagainya. Menurut pandangan Yulisa itu hal itu gimana sih gitu? Jadi anak muda atau anak Gen Z ini mereka tercandu-candu dengan adanya teknologi, misalnya handphone nih Kak. Kadang handphone ini yang menimbulkan akan adanya kejahatan-kejahatan seperti tadi, seperti geng motor, kriminalitas maupun pengguna narkoba. Jadi sebenarnya kita mengelola stres itu tidak harus dengan narkoba seperti yang Kak bilang tadi. Bahkan ketika kita berwisata itu juga dapat mengelola stres kita. Bahkan kita dapat hal-hal positifnya seperti kita mentalnya lebih sehat, kegiatan yang lebih positif, dan lebih terbuka juga seperti itu. Ya, jadi kalau stres nggak usah narkoba, tapi berwisata. Benar banget. Iya. Kalau menurut Yulisa, wisata paling murah itu apa sih? Wisata paling murah dan kalau di Kabupaten Asahan ya Kak. Jadi itu ada namanya Masjid Haji Ahmad Bakri. Itu terletak di depan kantor Bupati Asahan yang ada di Canitas. Nah, masjid itu juga menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Asahan sendiri. Masuk ke situ kan nggak bayar nih Kak. Jadi menurut saya paling murah dan juga lokasinya strategis. Jadi tidak perlu memberikan biaya yang banyak seperti itu. Selain Masjid Ahmad Bakri, apalagi wisata paling murah di Kabupaten Asahan? Apa ya, salah satunya itu seperti wisata kan nggak hanya tentang alam, jadi ada juga dengan namanya wisata bersejarah. Jadi di Kabupaten Asahan ada namanya Museum Gedung Juang, jadi terletak di Jalan Cokro Aminoto. Nah itu juga masuknya gratis tanpa bayar. Bahkan ketika kita masuk situ, kita dapat belajar tentang budaya-budaya maupun sejarah-sejarah di Kabupaten Asahan. Oh, banyak ya kami ya, ternyata tempat-tempat wisata murah di Kota Kisaran. Nah, kami udah pernah belum main-main ke Gedung Juang 45 itu tadi? Belum sih, belum pernah. Wajib sih Kak. Ya nanti ya. Di dalamnya ada apa aja sih Gedung Juang itu? Jadi di dalamnya itu kayak ada, kan kita terdiri dari 14 etnik kan Kak dalam suku. Jadi di dalamnya itu ada 14 pasang baju, adat-adat di dalamnya, dan juga adanya barang-barang peninggalan di Kabupaten Asahan. Salah satunya mulai dari transisi uang koin itu juga ada di situ. Kayak mungkin ada alat-alat perang zaman dulu yang ada di Kabupaten Asahan dimuseumkan di situ. Jadi ketika kita berwisata di museum itu, kita nggak hanya sekedar berwisata, tapi juga belajar. Tapi banyak loh Kak orang-orang Asahan yang nggak tahu nih, bahkan berpikir bahwa masuk Gedung Juang itu bayar ataupun aksesnya tidak publik. Padahal itu terbuka untuk umum. Oh, gratis berarti Iya. ya, namanya juga wisata murah. Iya. Ya. Nah, kalau menurut Yulisa nih, dari sekian banyak tempat wisata di Kabupaten Asahan ini kan luas banget ya. Kita aja dari BNN untuk menjangkau masyarakat itu se-Asahan itu benar-benar bukan tugas yang mudah, karena kita berharap semua orang, masyarakat Kabupaten Asahan ini mendapatkan informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba. Nah, menurut Yulisa, dari sekian banyak tempat wisata di Kabupaten Asahan, yang paling menarik itu apa sih? Nah
kawasan ini Kak memiliki unik banget ya. Kita memiliki air terjun Pondok. Nah, ternyata air terjun Pondok ini adalah air terjun tertinggi di Indonesia yang menjadi ikon dari kabupaten. Bahkan nih Kak, dari provinsi-provinsi lain itu berkunjung ke Pondok hanya karena air terjun Pondok adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Dan juga ada namanya wisata bedeng. Nah, wisata bedeng adalah wisata udah tingkat internasional Kak. Bahkan arung jeram bedeng itu adalah arung jeram nomor 3 terbaik di dunia. Bahkan kita juga pernah loh jadi tuan rumah dalam kejuaraan internasional arung jeram di dunia tahun 2001 kalau nggak salah. Oh gitu. Oh berarti bedeng itu udah tingkat internasional. Benar. Nggak nyangka loh kami ya, kita sudah pernah main ke bedeng, mandi-mandi di bedeng, basah-basahan, ternyata itu adalah tempat wisata internasional. Nggak nyangka banget ya. Kita juga sudah pernah ke Pondok juga pernah. Ya kalau dibandingkan dengan air terjun lain yang ada di Sumatera Utara, Pondok ini kalau menurut saya itu adalah salah satu air terjun yang aksesnya sangat mudah. Benar. Nah, nggak perlu keluar banyak tenaga untuk mencapai air terjunnya. Kalau menurut kamu gimana? Yang sudah pernah juga berkunjung ke Pondok? Ya sih, mudah jalannya, tapi lumayan jauh juga sih ya ke sana. Perjalanan Iya, ya? perjalanannya. Berapa jam dari sini? 2 jam lebih ya? Iya, dari iya. 2 jam ya. Iya. Nah, menurut Yulisa lagi nih kita cerita kaitannya wisata dengan narkoba. Nah, kan narkoba ini dijadikan orang, kembali lagi tadi dijadikan orang sebagai pelarian mereka. Padahal berwisata justru lebih memberikan manfaat daripada narkoba. Tapi ada juga orang yang wisata iya, narkoba iya. Nah, kalau pandangan Yulisa itu gimana? Sebenarnya narkoba adalah benar-benar hal yang benar-benar harus kita jauhi ya Kak. Karena nggak hanya berbahaya, tetapi juga dapat merusak masa depan maupun merusak tubuh kita. Jadi kalau seandainya ada orang yang berwisata dan juga menggunakan narkoba, itu perlu adanya kesadaran tentang pencegahan narkoba tadi Kak, bahaya narkoba. Jadi mereka dapat mengimprove diri, membatasi diri bahwasannya itu salah dan berbahaya. Daripada bernarkoba, lebih baik berwisata saja. Karena mau nggak mau memang ada buktinya. Kalau misalnya kita pergi ke tempat wisata, misalnya mungkin ada gubuk-gubuk dan lain sebagainya, itu dijadikan tempat untuk memakai narkoba gitu, ataupun bahkan di dekat tempat wisata itu dijadikan tempat untuk peredaran gelap narkoba. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan supaya nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu di tempat wisata. Nah, ada nih satu tempat wisata yang menurut saya menarik, cuma saya belum pernah ke sana, yaitu wisata mangrove. Oh, mangrove. Jadi saya bisa ke sana belum? Sebenarnya belum sih Kak, cuman udah pernah tahu informasinya. Karena saya dengar dulu kalau mau ke sana sebelum dia benar-benar terkenal seperti sekarang ya, masih awal-awal dia buka gitu. Wisata mangrove itu aksesnya masih sulit seperti itu. Yang katanya kalau jalan perjalanannya itu setelah mobil harus menggunakan sepeda motor trail gitu, harus apa bener sih kayak gitu benar? Benar Kak, jadi namun pengalaman dari teman kita di tahun 2025 ini kan kita ada pembuatan video profile. Nah, video profile itu kita buat di salah satu destinasi wisata. Jadi teman-teman aku kemarin ada di mangrove itu. Nah, dari pengalaman dia cerita jalannya udah enak Kak. Bahkan sekarang kan udah difasilitasi sama pemerintah. Jadi bahkan gitu sampai ke tengah-tengahnya pun udah kayak dibangun jalannya gitu Kak, udah enak banget. Jadi Kakak kalau mau ke sana boleh banget coba-coba. Oke, untuk warga-warga asal lain yang mungkin tertarik mau jalan-jalan ke wisata mangrove, adanya di Kecamatan Silolaut ya. Nah, silakan untuk jalan-jalan ke sana karena menurut berita pariwisata kita di sana sudah dibangun jalan yang lebih bagus, jadi kita bisa mencapai akses yang mudah ke sana. Nah, mungkin dari kami ada yang mau ditanya dari narasumber kita, kira-kira apa nih? Mau nanya ke Yulisa, kira-kira kiat-kiat untuk Gen Z tidak menyalahkan narkoba. Menyalahgunakan narkoba. Oke, jadi yang saya bilang tadi perlu adanya sosialisasi tentang kesadaran dari bahaya narkoba. Tujuannya yaitu untuk melindungi diri juga untuk mereka-mereka yang kurang paham akan bahaya narkoba dan penyalahgunaan narkoba seperti itu. Nah, kalau menurut Yulisa, Yulisa udah punya pacar belum? Belum. Belum. Kira-kira kalau menurut Yulisa
adanya partner atau pasangan atau pacar itu bisa menumbuhkan semangat nggak sih dalam kehidupan kita? Ya pastinya iya ya Kak. Pastinya. Iya pastinya. Jadi saya pernah punya pacar. Pernah dulu. Pernah dulu. Nah kalau sekarang masih jomblo, jadi mungkin ada yang tertarik, ada yang mau melamar, melamar. Ya, bisa membangkitkan semangat? Bisa. Bisa, tapi jangan salah. Survei membuktikan bahwasanya lebih dari 88% seseorang itu mencoba narkoba itu karena pengaruh teman atau pacar. Artinya, walaupun dia pacar, kita harus tetap hati-hati dalam hal pergaulan. Jadi kita harus kenal dia, pergaulannya bagaimana, temannya siapa aja, biar supaya kita nggak terpengaruh dengan perilaku yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba. Jadi nanti mana tahu bisa ada tertarik sama satu cowok gitu kan, lihat dulu nih pergaulannya gimana. Kok jadi nasihatin ya? Jadi nama-nama ilmu juga Kak. Nama-nama ilmu. Ya memang hasil survei seperti itu. Survei dari BNN ya mengenai penyalahgunaan narkoba itu dimulai dari rujukan teman. Dan banyak juga orang-orang yang pertama kali menyalahgunakan narkoba itu mendapatkan narkobanya dari temannya atau dari pacarnya. Bahaya banget ya Kak. Bahaya sekali, apalagi sekarang anak-anak Gen Z ini kayaknya kalau nggak punya pacar itu nggak mantap gitu. Merasa nggak hidup kayaknya ya Kak. Merasa nggak Kalau hidup. ngeliat teman-teman tuh gitu kayak baru putus ya ngerasa nggak hidup abis itu. Galau kan. Galau. Kira-kira ada lagi Kak Mia yang mau ditanyakan ke Yulisa? Oh udah. Sedikit mungkin pesan-pesan Yulisa untuk warga-warga Asahan, terutama teman-teman Yulisa yang sesama Gen Z tentang bagaimana caranya kita bisa menghilangkan stres dengan berwisata tapi bukan menyalahgunakan narkoba. Oke, khususnya untuk masyarakat Asahan, khususnya untuk Gen Z, yaitu kelola stresnya tidak hanya harus dengan narkoba. Ingat, masa muda hanya sekali, pilih kegiatan yang positif, hindari narkoba, hindari hal-hal berbahaya yang dapat membahayakan masa depanmu. Udah deh kan, itu aja. Oh mantap sekali, kita kasih dong tangan. Biasa, mantap biasa tuh. Nah, terima kasih kedatangan Yulisa kali ini benar-benar membuat kita senang, membuat kita bersemangat karena kita senang nih sama anak-anak muda, terutama dari Gen Z yang punya pandangan yang jauh ke depan. Punya Prestasi yang bagus. Iya, dan kita juga senang kedatangan tamu pertama untuk edisi terbaru podcast BNN Kabupaten Asahan setelah lama tidak mengudara. Udah hampir 10 bulan kita nih nggak buat podcast. Jadi kita senang banget ya ada Duta Pariwisata tahun 2025 dari Kabupaten Asahan. Terima kasih atas kedatangannya. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga sehat selalu dan semakin sukses. Amin. Nah, sebelum kita tutup, ada nih tagline terbaru dari BNN atau Badan Narkotika Nasional, yang mana kalau saya bilang War on Drugs for Humanity, jawabannya huha sambil tangan di kepala, kemudian wow gitu. Biar lebih paten, lebih mantap, lebih mantul. Oke, kita mulai. Boleh Kak. Oke, War on Drugs for Humanity, huha, Raw.